Banyak ibu hamil yang mendambakan persalinan normal sebagai metode melahirkan nanti. Namun, karena kondisi tertentu, dokter mungkin lebih menyarankan persalinan sesar. Sementara itu, ada juga ibu hamil yang lebih pengen melahirkan secara sesar. Mau tahu alasannya? Yuk simak di video ini. Halo, saya Dr. Bram Pradipta, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dari Alo Dokter. Persalinan sesar adalah metode persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan dari perut, bukan dari vagina. Persalinan normal maupun sesar sebenarnya sama-sama bermanfaat dan tentu ada resikonya masing-masing. Tapi, persalinan sesar biasanya lebih dianjurkan dokter pada ibu hamil dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti posisi bayi sungsang, hamil bayi kembar, apalagi yang lebih dari 2, ukuran bayi yang terlalu besar untuk melewati panggul bumil, ada masalah kesehatan pada janin, ada gangguan plasenta, atau adanya komplikasi kesehatan pada bumil. Nah, di luar alasan-alasan medis tersebut, ternyata ada ibu hamil yang lebih ingin melahirkan secara sesar. Kenapa sih? Sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau minta tolong ke bumil-bumil yang lagi nonton untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter dan nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya bisa langsung dapet update pas kita upload video terbaru di channel ini. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Oke, jadi alasan pertama sebagian ibu hamil lebih ingin melahirkan secara sesar adalah kepastian waktu. Pada umumnya, jika sudah terencana persalinan sesar kan, waktunya bisa dijadwalkan. Jadi nggak kayak persalinan normal yang bisa terjadi sewaktu-waktu di sekitar hari perkiraan lahir. Nah, sebagian ibu hamil mungkin jadi merasa lebih tenang karena bisa mengontrol waktu kelahiran bayi dan jadi nggak terlalu cemas menanti-nanti waktu persalinan normal. Ada juga yang berupaya memilih persalinan sesar karena ingin memilih tanggal lahir tertentu untuk buah hatinya. Alasan yang kedua, meminimalkan rasa sakit dan dampak pada area kewanitaan. Saat melahirkan sesar, biasanya bumil akan diberikan obat bius untuk mengurangi rasa sakit saat prosedur operasi berlangsung. Berbeda dengan persalinan normal yang umumnya diiringi dengan rasa sakit saat prosesnya berlangsung. Selain itu, persalinan normal kan juga bisa menyebabkan robeknya perineum karena keluarnya bayi. Nah, mungkin pada sebagian ibu hamil, persalinan sesar dirasa bisa mencegah resiko terjadinya hal tersebut. Alasan yang terakhir, rasa takut hingga trauma pada persalinan normal. Buat yang belum pernah melahirkan sebelumnya, mungkin ada yang merasakan ketakutan terhadap sakitnya persalinan normal atau khawatir jika ada hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Tapi, buat yang udah pernah melahirkan secara normal sebelumnya, mungkin pernah mengalami hal-hal yang traumatis, sehingga membuatnya menjadi enggan untuk melahirkan secara normal kembali, dan akhirnya lebih ingin untuk melahirkan secara sesar aja deh. Nah, apapun alasannya, kalau bumil termasuk yang lebih pengen untuk melahirkan secara sesar, saya ingatkan nih, kalau yang namanya persalinan, terlepas dari metode apapun, tetap ada resikonya. Pada persalinan sesar, resiko yang bisa muncul, yang pertama, adalah pemulihannya bisa berlangsung lebih lama ketimbang persalinan normal. Terus, meski nggak terasa nyeri saat operasi sesar berlangsung, tapi bumil mungkin akan merasakan lebih nyeri pada luka operasi saat masa pemulihan. Selain itu, terdapat juga resiko infeksi, perdarahan, terjadinya bekuan darah, efek samping dari obat bius, serta kemungkinan cedera saat pembedahan. Yang terakhir, bumil yang pernah melahirkan sesar lebih mungkin untuk melahirkan secara sesar lagi pada persalinan selanjutnya. Maka dari itu, apapun metode persalinan yang bumil inginkan, sebaiknya coba konsultasikan dulu dengan dokter kandungan ya. Dokter akan memberikan saran mengenai metode persalinan mana yang sesuai dengan kondisi kesehatan bumil dan janin. Boleh juga kok coba ikuti tes potensi sesar untuk mengetahui seberapa besar potensi bumil untuk melahirkan sesar. Bisa tuh cek di internet. Selanjutnya, kalau dokter memang menganjurkan untuk melahirkan secara sesar, ada satu hal yang perlu diketahui nih. Karena nggak dilahirkan lewat vagina, bayi yang dilahirkan secara sesar jadi nggak berkesempatan untuk mendapatkan paparan bakteri baik dari flora normal yang ada di jalur lahir ibunya. Padahal, hal tersebut bisa menjadi sumber masuknya bakteri baik pada sistem pencernaan si kecil untuk mendukung perkembangan daya tahan tubuhnya. Tapi, kalau memang si kecil nantinya harus dilahirkan secara sesar, jangan khawatir dulu ya bumil.
nutrisi untuk mendukung imunitasnya tetap bisa diberikan melalui ASI. Selain kandungan gizi yang bermanfaat, ASI juga mengandung zat antibodi dan imunitas, agar ia nggak mudah sakit. Terus, ada juga nih kandungan nutrisi penting yang dikenal sebagai sinbiotik. Sinbiotik adalah kombinasi dari probiotik atau bakteri baik yang biasanya ada di saluran cerna bayi, serta prebiotik atau serat yang berfungsi sebagai asupan probiotik tadi. Jadi, di dalam saluran cerna bayi itu terdapat sel-sel imun juga. Nah, sinbiotik ini bekerja dengan cara menjaga kesehatan saluran cernanya, sehingga diharapkan bisa mendukung imunitas si kecil. Makanya, mulai dari sekarang, ingat-ingat untuk minta bantuan tenaga medis yang membantu persalinan sesar Bumil nantinya untuk menolong Bumil melakukan inisiasi menyusui dini setelah prosedur sesar berhasil dilaksanakan. Untuk mencari tahu lebih lanjut terkait persiapan sesar, Bumil juga bisa cari informasi siap lewati sesar yang ada di internet sebagai bahan edukasi. Oke deh, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Next, Bumil mau dokter-dokter dari Alo Dokter untuk bahas topik apa lagi nih? Tulis aja saran Bumil di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terus, kalau Bumil masih mau tanya-tanya seputar proses persalinan, Bumil juga bisa kok tanya dokter kandungan langsung lewat chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.